Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum sepenuhnya menyinari, angin dingin pun masih membelai tengkukku yang terasa menggelitik dan membuat tubuh ini bergidik. Aku mengibas-ngibaskan pakaian setelah memerasnya tadi dan menjemurnya, mumpung matahari belum bersinar terik. Rutinitas pagi sebelum membuat sarapan orang serumah. Sayup-sayup, ku dengar derap langkah kaki mendekat ke arah rumah. Aku yang saat itu berada di belakang, gegas mengitari rumah dan melihat seseorang sedang berdiri dan bersiap untuk mengetuk pintu rumahku. "Ada apa, Pak?" tanyaku pada seorang laki-laki yang saat itu terlihat bingung. Laki-laki yang aku taksir berumuran 40-an langsung mendekat dan berbicara kepadaku. "Apa ada Mbah Sumini, Bu? Pagi ini kami dikejutkan dengan berita tentang sanak saudara kami yang meninggal tiba-tiba. Apakah bisa kiranya Mbah Sumini memandikan jenazah hari ini, Bu?" ucapnya. Aku pun terdiam sejenak. Bukan aku tak mengizinkan ibu mertuaku untuk pergi memandikan jenazah seperti yang biasa ia lakukan. Tapi ibu mertuaku usianya sudah sangat renta. Aku takut ia terjatuh atau malah pingsan karena kecapean. "Maaf, Bu, ibu saya..." Perkataanku pun terpotong. "Siapa, Nduk?" Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku dari dalam. Wajahnya sudah mulai dihinggapi keriput itu melongok saat pintu terbuka. Lagian tadi berada di hadapanku, langsung memutar tubuh dan mendekati ibu mertuaku. "Mbah Sumini, tolong Mbah, adik kandungku meninggal kemarin. Dan anehnya pihak rumah sakit baru memberitahu tadi. Saat aku bertanya pada suaminya, ia hanya diam 1000 bahasa," ucapnya. "Tidak ada yang bisa memandikannya, Mbah, selain Mbah." Laki-laki itu menunduk dan menghela nafas dalam. "Biasanya, kalau dia sudah berada di rumah sakit, pihak rumah sakit yang memandikan, kita tinggal memakamkan saja," ibu mertuaku menjelaskan. "Benar, Mbah, tapi ini permintaan suaminya. Ia ingin memandikan sendiri istrinya di rumah. Tentu saja dengan pertolongan Mbah dan juga ibu-ibu yang lain," ucap laki-laki itu. Aku terdiam dan memandangi sosok ibu mertuaku yang sudah tua itu. Umurnya sudah 70 tahunan lebih. Tubuhnya kurus dan ringkih, sedikit-sedikit mengeluh sakit perut karena mah. Jujur, aku tak tega jika orang tua itu harus berjibaku dengan air dan lelah. Yang aku khawatirkan, jika malamnya pasti susah tidur karena perut kembung dan juga sakit. Kulihat ada keraguan di wajah tua ibuku. Ia lalu memandang ke arahku dan melambaikan tangannya, menyuruhku untuk mendekat kepadanya. Aku mengangguk pelan dan menuruti perintahnya, mendekat dan tegak di sampingnya. "Ada apa, Bu?" ibu manggil Nunung. Wanita itu mengangguk dan menatapku dengan dalam. "Nung, kamu mau ikut ibu mandiin mayat? Aku sudah tua, gak kuat mandiin mayat sendirian." Mataku seketika mendelik mendengar ucapan ibu. "Aku mandiin mayat?" Aku pun kaget. Aku menggeleng cepat. Pengalaman tentang praktek memandikan mayat tempo hari saja sudah membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Itu kalau juga tidak dipaksa dengan Mas Tono suamiku, aku pasti tidak akan mau. Gak mau, Bu, Nunung takut," tolakku halus. "Kenapa takut, Dok? Tidak apa-apa, mayit tidak mungkin hidup," ucap mertuaku. Wajah mertuaku terlihat muram saat aku menolak permintaannya.
Dok, mandiin mayat itu hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi umat muslim untuk melakukannya. Apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka akan gugurlah dosa bagi orang lain yang berada pada suatu tempat itu. Kamu mau, Dok, gara-gara kita menolak memandikan jenazah, seluruh kampung menanggung dosa dan mendapat azab dari Allah? Tanya ibu. Aku tertegun dengan ucapan mertuaku ini. Wajah tua dan tubuh rentak itu membuat hatiku terenyuh dan seakan tersadar oleh ucapannya. Belajar, Dok. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu yang menggantikan posisi ibu. Pahalanya besar, Dok. Ucap mertuaku lagi. Tapi Bu, tapi aku pun terbata-bata. Nanti ajak juga Mbak Lastri. Kalian berdua akan ibu ajarkan bagaimana memandikan mayat dengan layak. Walaupun kamu menantu, ibu menaruh harapan besar padamu dan juga Mbak Lastri. Ucap ibu lagi. Kulihat matanya penuh harap. Aku rasanya segan untuk menolak. Rasa takut pun seketika hilang begitu saja. Baiklah Bu, Nunung panggil Mbak Lastri dulu. Ujarku meski dengan sedikit terpaksa. Alhamdulillah. Kalau begitu, ibu mau siap-siap dulu ya. Ucap ibu. Mas, panjenengan nunggu sebentar nggih. Saya masuk dulu, ganti baju dan siap-siap. Ujar ibu mertuaku. Iya Mbah, jawabnya. Aku pun meninggalkan laki-laki itu yang saat itu duduk di teras rumah dan bergegas ke arah belakang rumah di mana rumah Mbak Lastri kakak suamiku itu berada. Aku mengetuk pintu samping rumah Mbak Lastri yang tertutup. Tak lama, terdengar suara kaki yang mendekat dan pintu pun terbuka dengan perlahan. Ada apa, Nung? Wajah Mbak Lastri terlihat bingung. Ia melengok ke arah belakang tubuhku seperti mencari sesuatu. Apa ada sesuatu dengan ibu, Nung? Ibu gak jatuh kan? Tanyanya. Aku dengan cepat menggeleng karena melihat wajah Mbak Lastri yang khawatir. Enggak Mbak, ibu nyuruh kita ikut ibu untuk memandikan mayat. Apakah Mbak mau? Bukankah Mbak sudah sering ikut ibu? Tanyaku. Ia terlihat menautkan kedua alisnya. Kamu juga diajak ibu. Apa kamu mau? Ucapnya. Aku terdiam sejenak. Jujur, sebenarnya aku ragu. Memandikan mayat bukan hal yang mudah bagiku. Namun, akhirnya aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin mengecewakan mertua yang telah baik kepadaku selama ini. Apa salahnya mencoba? Iya Mbak, Nunung mau ikut, jawabku singkat. Kulihat ada yang aneh di tatapan matanya. Tapi akhirnya Mbak Lastri mengangguk. Kamu siap-siap ya. Mbak juga mau siap-siap. Nanti kita pergi barengan, ucap Mbak Lastri. Iya Mbak, Nunung tunggu nanti di teras ya Mbak, ucapku. Aku pun langsung memutar tubuh dan berjalan dengan cepat menuju rumah. Kulihat ibu mertuaku sudah duduk manis di teras rumah sembari menyeruput teh manis yang bersanding dengan ketela goreng di sampingnya. Laki-laki tadi di mana, Bu? Kok sudah nggak ada? Tanyaku bingung saat mataku mencari-cari keberadaan laki-laki tadi. Sudah balik, Dok. Ibu bilang nanti kita barengan ke rumahnya. Nggak jauh kok. Ibu takut dia nunggu lama. Ibu mau sarapan dulu, terang ibu. Oh, ibu tahu rumahnya? Tanyaku. Tahu, Dok. Sudah sarapan dulu. Suamimu juga sudah bersiap-siap mau ke kantor. Nanti ibu diantar Tono. Kamu boncengan sama Lastri ya, suruh ibu. Iya Bu. Kalau begitu Nunung siap-siap dulu ya, ucapku. Ibu mengulas senyum dan mengangguk. Aku membalas senyumannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, aku bertemu dengan Mas Tono. Laki-lakiku itu terlihat mengelap tangannya yang basah. Mas, sudah mandi? Tanyaku. Suamiku itu menoleh dan mengangguk. Sudah Dek, ini Mas baru selesai jemur pakaian kita di belakang. Tadi kata ibu, kamu mau diajak ibu mandiin jenazah. Mas senang dengarnya, ucap Mas Tono. Mas Tono mengelus kepalaku dengan sayang. Makasih ya Mas, sudah bantuin jemurin pakaian. Ucapku terharu melihat perhatiannya.
Iya, siap-siap sana. Nanti kita barengan ke tempat almarhumah. Kamu boncengan sama Mbak Lastri. Nanti pulangnya bolak-balik antarin ibu dan Mbak. Kamu gak kenapa-napa kan? Ucap Mas Tono hati-hati. Aku tahu pikirannya. Ia tak ingin menyusahkanku. Tidak apa-apa kok Mas. Mas jangan khawatir. Mas kerja yang baik-baik saja. Urusan ibu sama Mbak Lastri itu urusanku. Doain saja istrimu ini bisa kuat dan berani untuk menghadapi si mayit nanti. Jawabku dengan suara sedikit bergemetar. Tak bisa kupungkiri, rasa takut itu masih mengendap di dada. Ya udah, kasihan ibu nunggu. Mas juga mau manasin motor dulu, ujar Mas Tono. Aku menurut dan segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Baju hitam polos dan celana panjang berwarna senada beserta jilbab segi empat berwarna putih ku kenakan dengan tergesa. Takut Mas Tono dan ibu menunggu lama. Begitu selesai, aku langsung beranjak keluar, di mana Mas Tono, ibu, dan juga Mbak Lastri sudah menunggu. Dengan meneguk segelas teh punya Mas Tono, aku begitu saja menjumbut ketela goreng dan mengunyahnya dengan tergesa. Lalu melangkah menuju motor yang sudah terparkir di halaman rumah. Pelan-pelan saja, Nduk, gak usah gerusa-gerusu, sungut ibu saat aku terlihat begitu tergesa-gesa. Iya Bu, maafin Nunung. Nunung cuma takut terlambat, sahutku. Ya udah, bonceng Mbak Yumu. Hati-hati, ibu kembali mewanti-wanti. Iya Bu, jawabku sembari naik ke atas motor, disusul Mbak Lastri di belakangku. Ayo, kita berangkat, ujar Mas Tono. Terdengar deru motor Supranya, dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak, disusul oleh motorku di belakangnya. Perjalanan menuju rumah almarhumah cukup sulit. Jalan yang dilewati adalah jalan tanah. Maklum, masih daerah perkampungan. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan masih banyak dan rumah jarang-jarang. Rumah didominasi rumah papan dan atap seng. Aku sempat kesulitan saat jalan mendaki. Tubuh Mbak Lastri yang gemuk dan berbobot 70 kg itu membuat motorku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Apalagi jalanan tanah diselingi batu-batu kerikil terasa licin karena jalan yang habis diguyur hujan. Beruntung masih menguasai medan meski jalannya tersendat-sendat. Motor akhirnya bisa berjalan lancar saat jalan datar. Meski jalanan licin dan becek, kakiku sesekali turun ke jalan. Takut tiba-tiba oleng dan masuk ke parit yang teraliri air yang cukup deras. Gak kenapa-napa Tonung, Mbak jalan saja, itu rumahnya sudah dekat, ucap Mbak Lastri. Gak usah Mbak, gak kenapa-napa, sahutku dengan mata masih berkonsentrasi di jalan. Benar kata Mbak Lastri, rumah yang akan kami mandikan mayatnya itu terlihat ramai. Motor Mas Tono pun menepi, dan setelah menurunkan ibu, Mas Tono salim. Aku yang baru saja memarkirkan motor lantas mendekat ke arah suamiku dan mencium punggung tangannya. Mas berangkat ya dek, kamu baik-baik. Kalau sulit nanti bawa ibu, minta tolong sama yang punya rumah untuk antar ibu, pesan Mas Tono sebelum ia kembali menstarter motornya dan pamit. Aku hanya mengiyakan ucapannya saja tanpa bantahan. Setelah Mas Tono pergi, aku menggambit tangan ibu, memastikan jika orang tua itu aman saat kami melangkah beriringi masuk ke dalam pekarangan rumah. Tuan rumah menyambut kami dengan sangat baik. Tapi anehnya, orang-orang itu hanya menunggu di luar dan tidak terdengar bunyi orang-orang melantunkan Yasin di dalam. Mayitnya belum datang, Bah. Tunggu di dalam saja ya. Tiba-tiba, si tuan rumah berbicara. Kami hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, semua peralatan sudah tersedia. Kain kafan dan juga bunga-bunga sudah diletakkan dengan sangat rapi beserta kasur dan bantal. Baru saja kami meletakkan bokong di lantai rumah itu, terdengar sirine ambulan memekakan telinga. Sontak orang-orang yang sedang duduk tenang berdiri dan melihat ke arah luar. Suara tangis pun tak terbendung dari dalam saat orang-orang berpakaian putih keluar dari dalam mobil ambulan dan mengangkat mayat dengan tandu. Aku masih terus memegangi ibu. Ibu lalu dibawa ke arah belakang dengan si tuan rumah beserta aku dan juga Mbak Lastri
Ternyata kami dibawa ke tempat pemandian mayat, di mana bilik bambu yang alas. Sembari menunggu mayat yang masuk, aku memperhatikan cara orang-orang itu membuat tempat pemandian yang seadanya, hanya dari beberapa kain panjang yang disatukan. Aroma jeruk purut pun sangat menyengat, membuatku sedikit menahan gemuruh di dada. Ya, aroma jeruk purut identik dengan bau mayat, menurutku. Bunyi gemerusuk di luar membuatku mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya di luar? Kenapa mayat lama sekali masuk, padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja? Minggir, minggir. Lastri akan segera dimandikan. Terdengar suara seperti itu. Jantungku rasanya akan terlontar keluar saat seseorang menyibak kain panjang dan mereka segera meletakkan mayat yang baru saja datang. Kain dengan cepat ditutup kembali ketika mayat diletakkan di atas bilik dan seorang laki-laki berwajah kuyu masuk dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah mayat. Mataku seketika mendelik saat kain penutup mayat itu dibuka. Dengan jelas, mataku melihat jasad yang terbujur kaku dengan posisi yang sangat mengerikan menurutku. Astagfirullahaladzim, gumamku lirih, nyaris tak terdengar. Mayat itu menutup mata, tapi mulutnya menganga, seperti sangat kesakitan. Tangannya terlentang, dan kakinya mengangkang, nyaris seperti kodok. Yang lebih membuat hatiku pilu, area kewanitaannya terdapat noda darah kering dan bekas jahitan. Apakah wanita ini meninggal karena melahirkan? Tapi kenapa posisinya begitu menakutkan? Gumamku. Baik, kita mulai prosesi memandikan jenazah. Kamu suaminya? Tanya ibu kepada laki-laki satu-satunya di antara kami. Laki-laki itu mengangguk pelan. Tampak sekali wajahnya capek dan seperti menyimpan kekecewaan yang teramat dalam. Sini, kamu bantuin mandiin. Ibu yang awali, nanti kamu ikuti, ucap ibu padanya. Laki-laki itu pun mendekat. Apapun kesalahan istrimu, maafkan, ikhlaskan, dan jangan pernah ada dendam. Kasihan istrimu, biar dia tenang, ucap ibuku seraya mengelus bahunya. Tak disangka, laki-laki itu pun menangis. Sekuat tenaga tak bersuara, hingga terdengar urat nadinya mencuat kebiruan di antara keningnya. Sudah, yang sabar. Jangan lama-lama, kasihan istrimu. Aku hanya terdiam membisu. Begitu juga dengan Mbak Lastri saat ibu terlihat menenangkan laki-laki itu. Dua wanita yang lain terlihat juga terisak. Mungkin itu saudaranya. Setelah beberapa saat laki-laki itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya, dan ia meminta segera melanjutkan memandikan jenazah istrinya. Ibu mengangguk dan menyuruh kami mengatur posisi. Aku sengaja berada di samping ibu, takut ibu kenapa-napa. Ibu kemudian meraih sarung tangan dan memakainya. Ia menengadahkan tangan dan membaca niat memandikan jenazah. Mbak, tolong ganti kainnya dengan kain basahan itu, suruh ibu kepada salah satu wanita yang berdiri di seberang ibu. Ibu lalu mengganti kain yang sempat tersibak dengan kain basahan baru dan menutupi tubuh si mayit. Prosesi awal dimulai. Ibu mendekat dengan merogoh mulut si mayit dan menggosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, dan celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Setelah selesai prosesi itu, ia memanggil suaminya si mayit dan menyuruhnya menekan-nekan perut guna mengeluarkan kotoran. Awalnya, prosesi itu berjalan lancar. Tapi ketika suami wanita itu menekan perutnya dengan pelan dan perlahan, seperti arahan ibu, aroma yang sangat busuk menguar hingga membuatku mual. Bukan cuma aku, tapi yang lainnya pun sontak menutup hidung. Hanya ibu yang kulihat sangat tenang dan seperti tidak terganggu. Bah, laki-laki itu menoleh ke arah ibu, seperti putus asa. Gak apa-apa, lanjutkan saja, ucap ibu. Mengikuti perintah ibu, laki-laki itu kembali menekan perut istrinya dengan pelan. Seketika, mata semua orang yang berada di tempat itu membeliak saat melihat darah menetes dari dubur mayit. Mbah, itu Mbah. Dua orang wanita itu serentak menunjuk ke arah tanah yang memerah.
saat suami si mayat menekan perut Lastri. Seketika, mataku langsung melesat ke arah Mbak Lastri yang langsung meletakkan jari telunjuknya di antara dua bibirnya, memberikan kode untuk kedua orang itu diam. Aku sebenarnya tidak mengerti apa maksud Mbak Lastri menyuruh mereka diam. Bukankah itu memang kenyataan? Heran, mayat yang sudah bermalam di rumah sakit tapi masih mengeluarkan darah. Lagi-lagi, ibu tak banyak bicara. Ia menyuruh laki-laki itu menghentikan tekanan pada perut almarhumah istrinya. Sementara ibu terlihat mendekati kepala wanita itu dan menunduk, berbisik di telinganya. Entah apa yang ibu bisikan, aku tak mendengarnya, padahal aku berada di sebelah ibu. Tak lama, ibu terlihat mengambil kapas dan mengitari bilik pemandian jenazah. Ia seperti mengelap darah dengan kapas, yang dari jarak sekitar 1 meter saja, baunya sudah luar biasa, membuat mual. Bau bangkai bercampur anyir darah, sungguh tidak mengenakan. Aroma jeruk purut yang awalnya menyengat, kalah dengan bau bangkai. Mbak Lastri bawa masker enggak? Baunya bikin mual, Mbak. Selorohku begitu melihat ibu sedang membersihkan dubur mayit. Shh, jangan banyak bicara, Nung. Ikuti proses saja. Mbak enggak bawa masker, ucap Mbak Lastri. Tapi bau, Mbak. Keluhku sambil mengibas-ngibas hidung untuk menyingkirkan bau yang kian menusuk. Nunung, diam. Aku terjingkat saat suara ibu tiba-tiba meninggi. Saat menatap ke arahnya, mata ibu menyorot marah ke arahku. Aku pun langsung terdiam. Dadaku berdesir. Selama ini, ibu tidak pernah sekali membentakku ataupun berkata kasar kepadaku. Mengapa saat ini ibu begitu marah? Memangnya apa salahku? Semua mata langsung memandang ke arahku. Di saat itulah, aku merasakan seperti hembusan angin yang begitu kencang menyentuh jilbab putih yang kupakai saat itu. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku pun langsung menunduk, tak berani melihat ke arah ibu yang kembali melakukan kegiatannya. Tubuh ibu kembali tegak setelah sekian lama ia menunduk dan membersihkan dubur si mayit. Coba, tekan lagi, Le. Mudah-mudahan kotorannya bisa keluar. Sepertinya menyangkut. Tadi waktu ibu raba terasa keras. Perintah ibu kepada laki-laki bermata bulat itu. Takut, aku melihat ke arah ibu dan juga laki-laki itu. Ibu kembali melesatkan pandangan ke arahku dan menunjukkan jari telunjuknya di antara kedua bibirnya. Sama seperti apa yang Mbak Lastri lakukan tadi. Shh, kamu jangan berisik, Nung. Aku mengangguk takut. Gara-gara mulutku ini, ibu jadi marah. Laki-laki itu mendekat ke arah perut mayit yang saat itu tubuhnya ditutupi oleh kain basahan. Ia kembali menekannya, meski ragu-ragu. Tangan laki-laki itu ditepuk pelan oleh ibu. Yang benar, jangan takut. Tidak apa-apa, ucap ibu. Ngapunten, Mbah. Kalau keluar darah lagi, bagaimana, Mbah? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah yang begitu ketakutan. Tidak apa-apa, yang penting kotorannya keluar, balas ibuku lagi. Kulihat laki-laki itu menatap dalam perut istrinya. Ia lalu menarik nafas dalam dan mengembuskannya dengan perlahan. Kali ini, ia kembali menekan perut istrinya. Hal yang membuat kami semua yang melihatnya begitu deg-degan dan takut jika darah kembali keluar dari dubur si mayit. Sungguh seperti dugaan kami sebelumnya. Bukannya kotoran yang keluar, melainkan darah kental kehitaman yang keluar. Aromanya semakin tidak sedap. Aku tidak berani berkomentar apapun dan hanya menatap ngeri apa yang terjadi saat ini di depan mataku sendiri. Ibu lalu menyuruh Mbak Lastri untuk menyiramkan air dari bagian kepala hingga ke kaki. Sembari laki-laki itu terus menekan perut si mayit, hingga akhirnya kotoran berwarna hitam pekat keluar dari duburnya. Tiba-tiba, ibu menyuruh laki-laki itu berbisik di telinga almarhumah. Karena darah terus-menerus menetes dari kemaluan dan duburnya, sehingga menyulitkan proses pemandian. Laki-laki itu menurut. Ia mendekat ke telinga istrinya dan berbisik. Sementara ibu dan juga Mbak Lastri terus membersihkan tubuh si mayit dengan begitu telaten. Ibu kemudian membasuh tubuh wanita itu mulai dari perut, lambung sebelah kanan,
kemudian lambung sebelah kiri terus ke punggung. Aku memperhatikan setiap gerakan tangan ibu yang begitu luas dan terlihat begitu tenang. Ajaibnya, setelah laki-laki itu selesai membisikkan kata di telinga almarhumah istrinya, darah itu tidak menetes lagi. Sontak membuat kami yang berada di situ berucap syukur. Ibu kembali menyiramkan air merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, menggosoknya dengan pelan dan hati-hati. Dan setelah itu, ia kembali menyiramkan lagi dengan air suci sampai bersih. Ia pun mencuci rambut mayit dan sela-sela jari tangan dan kaki hingga bersih, meratakan air ke seluruh badan mayit sebanyak 3 kali. Setelah selesai memandikan, kulihat ibu membujukan mayit dan membaca doa. Alhamdulillah, proses pemandian jenazah sudah kita lakukan. Ibu menutup doa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillah, seru kami bebarengan. Tapi Mbah, bagaimana dengan kaki dan tangan Lestari yang masih kaku seperti ini, Mbah? Bukannya sulit nanti kalau akan dikafankan? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah gusar. Kehidupan manusia, baik dan buruk, adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, ucap ibuku. Kami semua tertegun dengan ucapan ibu. Meski aku tidak begitu mengerti apa yang ibu ucapkan, tapi dari bait ucapan ibu, aku bisa menangkap jika ibu sedang berkeluh tentang kehidupan si mayit yang saat ini ia mandikan. Meski sudah bersih, tapi tetap saja mulut, kaki, dan tangannya tidak bisa digerakkan. Lestari terpaksa disuntik mati karena tertangkap razia Ramadan di Hotel Melati. Ia sedang melakukan zinah. Naasnya, Lestari dan laki-laki biadab itu gancet. Hingga dokter harus memilih salah satu, Lestari, yang meminta dirinya untuk disuntik mati. Dengan suara bergemetar, tiba-tiba saja suami si mayit bercerita tanpa diminta. Terang saja, ucapan itu membuat kami semua yang berada di tempat itu melongo, dan suasana mendadak hening seketika. Ibu tanpa berucap sepatah kata pun, mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersuara lirih. Komat kami tanpa suara, entah apa yang ibu ucapkan, sampai ia mengusap kedua tangan di wajah. Ibu lalu mendekat ke arah laki-laki itu dan berkata, "Apa yang sudah istrimu lakukan semasa hidup, ikhlaskan, biar istrimu tenang," ucap ibu. "Iya Mbah, iya." Laki-laki itu mengangguk pelan. Setelah usai berbicara, ibu lalu menekan mulut mayit yang menganga. Dan berkat kebaikan Gusti Allah, mulut itu pun mengatup. Begitupun tangan dan kaki, yang semula menegang perlahan melemas. Tangan pun bisa dilipat di bawah dada dan kaki kembali lurus. Alhamdulillah, ucap kami serentak. Suami mayit lalu meminta tolong pada saudaranya. Setelah ibu mengganti kain basahan dengan kain panjang untuk menutupi seluruh tubuh mayit yang kudengar bernama Lestari. Sejujurnya, aku kasihan saat mayit itu diangkat perlahan dan dibawa masuk ke rumah duka. Wajahnya termasuk cantik, tubuhnya bohai, kulitnya putih bersih, tapi tetap saja aku menyesali perbuatannya yang selingkuh dan nauzubillah bersinah dengan laki-laki lain. Namun, aku juga terharu melihat ketegaran suaminya yang tidak sedikit pun mengucapkan makian kepada istrinya. Ia benar-benar lelaki soleh. Terlihat dari sabarnya ia menghadapi kesalahan besar istrinya. Kejadian ini membuka mataku. Alhamdulillah, aku merasa beruntung punya suami seperti Mas Tono, dan aku berjanji tidak akan mengkhianatinya. Ngeri melihat azab di depan mata seperti ini. Gancet, pantaslah jika daerah kewanitaan Lestari berbau dan mengeluarkan darah kental dan menghitam. Entah bagaimana para pekerja medis itu mengeluarkan benda tumpul milik lawan mainnya. Apakah laki-laki itu akhirnya selamat atau malah mati menyusulnya? Lantas, jika meninggal dalam keadaan zina, apakah bisa masuk surga? Tentu tidak. Sudah pasti, nerakalah tempatnya kembali. Benar-benar wanita yang merugi, kufur nikmat. Aku menggerutu dalam hati. Seiring langkah kaki
memasuki rumah beton yang cukup lebar ini. Jika dilihat sekilas, rumah dan perabotan termasuk kalangan menengah. Punya suami soleh dan baik, kehidupan pun tergolong layak dan mapan. Lalu apa kurangnya? Mengapa masih ingin berselingkuh? Aku menggeleng kepala. Mungkin orang-orang menatapku heran, tapi aku lebih heran dengan si empunya rumah. Wanita seperti apakah sebenarnya dia ini? Saat mayat itu diletakkan, kain kafan sudah siap terbentang. Aku yang baru saja masuk, melihat ibu sudah duduk bersibuk bersama wanita-wanita lain yang sejak tadi sepertinya sudah menunggu. Aku yang belum begitu hafal, hanya memperhatikan dan duduk tak jauh dari ibu, sedang mataku terus berkelana menyusuri sekitar rumah. Mayit wanita itu ditangisi orang-orang yang ada di dalam rumah. Ada yang hanya terisak dan menutup wajah, tapi ada juga yang berderai. Mataku akhirnya terpaku pada dua orang bocah yang duduk di sudut ruangan. Mereka tak henti menangis dan menyebut mama, sembari saling berpelukan. Seorang wanita muda tak henti menenangkan keduanya, sedangkan laki-laki tadi tak tampak keberadaannya. Sungguh nelangsa, anak-anak yang tak bersalah harus kehilangan sosok mama hanya karena nafsu sesaat. Apakah saat selingkuh dan berbuat nista, wajah lucu anak-anak ini tidak terbayang? Miris, gumamku. Tanganku terangkat dan menyentuh dada. Ada setangkup duka di hatiku memandang wajah polos yang kini berderai air mata, basah dan putus asa. Sosok yang amat mereka cintai, sayangi, segenap jiwa kini telah pergi, membawa luka abadi yang pasti sulit diobati. Sedangkan ibu sedang berkonsentrasi bersama Mbak Lastri. Aku malah asik menatap dua bocah itu dengan batin yang memaki ibunya. Dasar wanita PA, bisa-bisanya selingkuh, gak mikir anak apa? Gumamku dalam hati. Entah apa yang aku pikirkan setelahnya. Tiba-tiba terlintas ingin menatap jendela tak jauh dari keberadaan dua bocah tersebut. Jendela bertirai transparan itu menampilkan siluet wajah yang tak samar, seperti wajah seorang perempuan dengan mata yang menyorot ke arahku. Meski tampak tak jelas, entah kenapa batinku berbicara jika wanita yang wajahnya terpampang di jendela itu sedang menatapku marah. Tiba-tiba mataku terasa gatal, seperti ada sesuatu yang meliuk-liuk di dalamnya. Spontan, aku langsung menguceknya, dan ketika mata ini kembali terbuka, wajah di jendela itu sudah sirna. Aku hanya menatap heran. Siapa sih wanita tadi? Kok sepertinya pernah lihat, tapi lupa di mana. Dek. Begitu aku mengalihkan pandanganku ke arah mayit, aku sempat tersentak dan jantungku bergemuruh kencang. Wanita itu sudah selesai dikafani. Kain putih bersih sudah menutupi tubuhnya yang tadi dimandikan dengan banyak drama. Setelah selesai, dua bocah tadi dipersilakan mencium ibunya. Begitupun laki-laki tadi yang akhirnya berada di dalam rumah. Aku menatapnya iba. Wajah koyo itu menatap sendu. Entah apa yang kini berkecamuk dalam dirinya. Mungkin kesal, benci, jijik, atau malah sedih menatap istri tercinta terbujur kaku di depan mata. Ia hanya menatap, tapi terlihat enggan untuk mendekat. Sepertinya kekecewaan sangat mendalam. Ya, aku paham. Siapa yang tidak kecewa jika pasangannya selingkuh? Hingga akhirnya, mayat itu dimasukkan ke dalam keranda. Laki-laki itu tak sedikit pun bersuara. Namun, siapapun yang melihat pasti tahu, laki-laki itu sangat lemah. Terbukti saat ia berdiri, tubuhnya sedikit terhuyung. Untunglah, ada laki-laki yang tadi datang ke rumah dengan sigap meraih tubuhnya. Ialah yang akhirnya memapah tubuh pria malang itu untuk mengikuti keranda mayat yang sudah lebih dahulu pergi. Bu, apa kita ikut ke kuburan, Bu? Tanyaku pada ibu yang saat itu bersusah payah berdiri. Aku membantunya. Maklum, umurnya sudah tua, hingga untuk bergerak pun susah. Ikut, jawab ibu singkat. Aku sedikit kecewa, soalnya belum masak, ingin segera pulang. Bukankah tugas ibu sudah usai? Namun akhirnya, aku tak kuasa menolak.
Daripada ditatap sinis seperti tadi, lebih baik aku turuti maunya ibu. Aku, Mbak Lastri, dan ibu pun mengikuti rombongan pengantar jenazah di posisi paling belakang. Jalanan becek, lagi-lagi harus aku hadapi. Sandal swallow yang aku pakai hampir saja membuatku terpeleset. Saking licinnya jalan tanah berair yang harus kami lewati. Keranda yang membawa mayit beberapa kali terhenti dan bergoyang-goyang, hingga beberapa kali mayit nyaris keluar hingga menunjukkan bagian yang terikat. Aku bergidik. Seram juga melihat pocong versi nyata. Biasanya aku hanya melihat di film-film saja. Beruntung area pemakaman tidak begitu jauh, hanya sekitar 100 langkah dari rumah. Dan saat berbelok, area pemakaman terpampang di depan mata. Kejanggalan-kejanggalan kembali menyulitkan proses pemakaman. Mulai dari liang lahat yang tiba-tiba keluar air berwarna hitam seperti air comberan dan berbau bangkai saat mayit akan diletakkan, hingga ular-ular kecil yang tiba-tiba saja muncul dari balik tanah yang membuat para pelayat lari kocar-kacir. Beruntung, berkat ketelatenan Pak Ustadz dan orang-orang baik lainnya, jenazah itu pun dapat dimakamkan dengan layak. Aku lega, sungguh lega. Akhirnya, tugas negara ibu selesai dan kami bisa segera pulang. Saat aku menuju motor sembari menuntun ibu, ku dengar derap langkah kaki seperti mengikuti kami dari belakang. "Bu, siapa yang mengikuti kita, Bu?" tanyaku pada ibu. Ibu hanya menggeleng. "Nggak tahu, ibu nggak dengar kok," jawab ibu. Alisku menaut. "Masa ibu nggak dengar? Suara itu teramat jelas. Apa ibu sudah mulai tuli karena usia?" gumamku. Aku menghentikan langkah tiba-tiba dan menoleh ke arah belakang. Benar kata ibu, tidak ada siapapun. Apa aku sedang bermimpi? Aku kembali melanjutkan langkah, dan saat itu terdengar suara memanggil.